Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Saya sebagai Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amiril Mukminin ingin mengajukan 3 pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama. Pertanyaan pertama, 1. Mau diarahkan kemana bangsa Indonesia ini? 2. Kemana arahnya kebenaran itu? 3. Bagaimana caranya memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia? Inilah 3 pertanyaan yang saya ajukan kepada agama, bangsa, dan negara pada saat datangnya tamu yang sangat mengerikan ini, yaitu virus corona. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama. Kalau tidak saya, siapa? Bagaimana caranya memanusiakan manusia pada zaman kapitalisme, pemisahan agama dengan kehidupan? Inilah yang dirahasiakan oleh virus corona. Waspadalah, waspadalah. Kalau ini berjalan, terjadi seperti apa yang kita dengar dalam peribahasa yang mengatakan, nila sedikit rusak susu sebelanga. Inilah yang perlu kita waspadai peribahasa ini. Oh, inilah ajaran ulama su liwat virus P menunjukkan presiden, I menunjukkan Indonesia, R menunjukkan rahasia, U menunjukkan ulama, S menunjukkan su. Tetapi presiden kita yang sekarang ini betul-betul menjadi ulama warasatul anbiya, karena banyak kerahasiaan yang sehubungan dengan petuah. Oleh karena itu, Bapak Haji Ma'ruf Amin harus betul-betul berjuang mengeluarkan petuah-petuah apa yang sesuai dengan ajaran Nabi dan Rasul. Penulis penyusun Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amiril Mukminin. Sekarang saya akan mengkaji arti dan makna virus. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amiril Mukminin mau menerapkan arti dan makna virus secara mendalam. Virus itu kita umpamakan Dajjal yang akan merusak ajaran-ajaran syariat Islam, akhlak, akidah, tauhid, keimanan, dan keilmuan. Kalau kelima tersebut di atas mampu dirusak oleh Dajjal, akan terjadi kehancuran umat dunia akhir zaman. Siapa yang melawan Dajjal? Kalau tidak Imam Mahdi, waspadalah Dajjal. Dajjal sebagai virus racun agama, bangsa, dan negara. Virus
Presiden Indonesia, rahasia ulama su. Waspadalah ajaran ulama su. Berbeda dengan ajaran ulama warasatul anbiya. Sedangkan Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin betul-betul akan menjadi ulama warasatul anbiya karena banyak sekali petuah-petuahnya sehubungan dengan Nabi Rasul. Pantun menjawab virus. Beli teri tu jelatang, pondong sia lek bung kate. Imam Mahdi ja'aru datang, manusia luit mati. Beli teri dok jelatang, pondong sia lek bung kate. Imam Mahdi uah datang, manusia banyak peta permata. Liwat corona Cina, Belanda, kampung Bugis, Nina Mama tahu nulis amanat Nusantara dari mata pena. Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amiril Mukminin. Penulis, penyusun Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amiril Mukminin Sahrin. Sekarang corona. Corona ini kita kaji secara mendalam. Corona Imam Mahdi. Kompak. Rombongan. Nabi Rasul. Kerjasama dengan pemimpin umat dunia akhir zaman. Siapa pemimpin umat dunia akhir zaman itu? Pemimpin umat dunia akhir zaman adalah Imam Mahdi. Kerjasama dengan Raja Adil, Ratu Adil untuk mensejahterakan umat dunia akhir zaman lewat membangun akhlak, akidah, tauhid, keimanan, dan keilmuan buat keselamatan umat dunia akhir zaman. Sedangkan Dajjal kelima tersebut di atas mau dirusak. Imam Mahdi sebagai corona madu agama bangsa dan negara dalam negara Pancasila, pancaran cahaya sinar ilahi, sebagai penyelamat aset Nusantara yang berada dalam amanat Ratu Sarinah. Penulis penyusun Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amiril Mukminin. Pantun menjawab corona. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah? Dari Allah turun ke Imam Mahdi. Belayar duk Bali, pihak bangkat sedin eat. Sembahyang semeton jari, arep bangkat li akhirat. Saya sebagai penyusun, penulis Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amiril Mukminin. Saya mohon dabrak kebenaran itu dengan suri teladan Rasulullah. Dan saya mohon tabrak kejahatan itu dengan mengajak untuk banyak-banyak bertobat atas dosa yang pernah kita lakukan sebagai umat dunia akhir zaman. Penulis penyusun Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amiril Mukminin. Menjadi penghuni surga yang dijamin oleh Allah. Ada komando rombongan Imam Mahdi. 1. Tunduk dan taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Tunduk dan taat kepada perintah Nabi Rasul dan menjauhi larangannya. 3. Tunduk dan taat kepada perintah malaikat dan Imam Mahdi. 4. Tunduk dan taat kepada makhluk halus Dewi Anjani dan bidadari sorga. Penyusun penulis
Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Syahrin. Menjadi penghuni neraka yang panasnya membara. Komando rombongan Dajjal. 1. Ingkar dan membangkang terhadap perintah Allah. 2. Ingkar dan membangkang terhadap perintah Nabi Rasul. 3. Ingkar dan membangkang terhadap perintah Imam Mahdi dan malaikat. 4. Ingkar dan membangkang terhadap perintah makhluk halus, Dewi Anjani dan bidadari sorga. Penyusun penulis Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Untuk pemantapan konsep-konsep yang saya baca lewat Dajjal dan Imam Mahdi atau lewat Imam Mahdi dan Dajjal, mari kita gali sedalam-dalamnya. Manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan pedoman hidup dalam hidup, dunia dan akhirat, manusia semacam ini akan beruntung, bahkan akan menjadi mercusuar agama bangsa dan negara, bahkan lagi menjadi isi sorga. Sedangkan manusia yang mampu mengerti dan paham arti dan makna Al-Quran, baik Al-Quran luntur maupun Al-Quran tidak luntur, manakah yang dimaksud dengan Al-Quran luntur itu? Dan manakah yang dimaksud dengan Al-Quran tidak luntur itu? Jika tahu jawabannya, jadikanlah kedua Al-Quran itu menjadi pancaran cahaya sinar ilahi, baik tersurat maupun tersirat. Sedangkan manusia yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, merugi. Kalau begitu, selain daripada Al-Quran, apa pedoman hidup? Coba tanyakan pada orang yang ahli tasawuf. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Untung rugi, susah senang, baik buruk yang terjadi semata-mata kehendak yang maha kuasa. Allah yang pasti ada hikmahnya untuk semua di bawah ini, untuk diri sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat, agama, bangsa dan negara, sampai presiden. Makhluk yang paling takwakal kepada Allah adalah burung. Sedangkan yang paling tamak adalah semut. Tapi gotong royongnya hebat, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita sebagai manusia, apakah tidak malu terhadap burung dan semut? Persatuannya baik, ketawakalnya baik. Kita bisa belajar tawakal kepada Allah dari seekor burung dan semut. Hanya satu nabi yang bisa bicara dengan burung dan semut yang bersifat tawakal dan tamak, yaitu Nabi Sulaiman. Saudara-saudara sebangsa, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada agama, bangsa, dan negara atas kepercayaan agama, bangsa, dan negara untuk menghayati, untuk memahami apa yang saya sampaikan, baik yang sudah-sudah maupun yang belum-belum. Mudah-mudahan negara Indonesia ini menjadi negara yang aman, tentram, damai, gemah ripah loh jinawi, terutama negara NKRI akan menjadi negara yang maju sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang sekarang ini yang sedang mendapat musibah bertepatan dengan kedatangan musibah virus corona. Kutujukan pada Bapak Presiden bersama wakilnya
Semua apa yang terjadi di negara ini kita hadapi dengan penuh kesabaran. Karena Allah masih mencintai kita, kita harus banyak-banyak bersabar. Dalam melaksanakan kepresidenan, kepemimpinan, harus kita laksanakan dengan jujur dan ikhlas. Dan kita banyak-banyak bersabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam melaksanakan larangan Allah. Sabar apabila mendapat musibah seperti sekarang ini yang didapati oleh Presiden Joko Widodo. Dan keempat, sabar apabila kita bepergian jauh. Jangan sampai seenak-enaknya melanggar peraturan lalu lintas. Karena kita mulai dari diri sendiri, kita harus menjaga keselamatan diri sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Demikianlah penyampaian amanat untuk rahmatan lil alamin oleh Sultan Alam Akbar Surah Khalifatul Rasul Amiril Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembicaraan Bapak dengan Ratu Sarinah di alam gaib? Pembicaraan saya dengan Ratu Sarinah di alam gaib, semua amanat-amanat Presiden Soekarno itu harus kita hayati dan dipahami. Terutama ada kalimat amanat yang sangat mulia sekali oleh Soekarno. Jadi amanat itu mengatakan, kutitipkan negara ini kepadamu. Itu yang paling sering sekali terlontar pada orang wanita. Tetapi orang wanita itu tidak pernah berani dekat sama saya. Hanya saya mendengarkan kata-katanya saja. Tetapi setelah saya sering membuka HP tentang Ratu Sarinah, mendekatlah pada saya sekarang Ratu Sarinah. Tetapi di alam gaib, bagaimana kerahasiaannya Ratu Sarinah ini? Kenapa diberi nama Ratu Sarinah? Sedangkan Ratu itu menunjukkan wanita yang bertanggung jawab di dalam aset negara. Bukan seperti Megawati Soekarno Putri, tidak ada tanggung jawabnya kepada aset negara. Banyak yang diselewengkan aset negara. Itu juga Megawati juga yang sudah dipesan oleh bapaknya, tetapi tidak menghiraukan amanat bapaknya atau pesan bapaknya Megawati. Nah, pesan Ratu Sarinah sama saya sangat bernilai dan berharga. Sudah terkumpul pada kalimat, kutitipkan negara ini kepadamu. Itulah tempat pesan daripada Ratu Sarinah lewat bapaknya atau keluarganya. Memang Ratu Sarinah itu kenapa diberi nama Ratu Sarinah? Ratu Sarinah itu, sari itu adalah syariat Islam yang hidup sepanjang masa. Nah itu apa itu? Nah itu menunjukkan Nabi. Itu apa? Yang hidup. Nabi yang masih hidup perlu kita perjuangkan agar betul-betul semua umat manusia ini agar menjadi manusia Islam sejati. Begitulah yang saya peroleh dari Ratu Sarinah di dalam gaib. Karena semua manusia akan mencari Islam sejati pada zaman sekarang ini. Mungkin ada lanjutannya ini nanti bagaimana setelah terjadi virus corona ini. Demikianlah pendapat saya yang saya peroleh dalam petunjuk melalui alam gaib. Karena saya ini manusia biasa, tetapi diberikan kelebihan oleh Allah, bisa dipergunakan oleh manusia yang ada di alam nyata, dan bisa dipergunakan oleh manusia yang ada di alam gaib. Begitulah informasi sekelumit rahasia yang saya peroleh dari Ratu Sarinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.